Selamat datang di Praktikum Mikrobiologi Dasar 2020, acara metode aseptis dan teknik isolasi. Setelah ini, teman-teman akan melihat video penjelasan mengenai kedua acara tersebut. Oleh karena itu, apabila dirasa perlu untuk mencatat, silakan disiapkan alat tulisnya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai metode aseptis. Sebelum masuk ke video pembahasan, perlu kita mengetahui terlebih dahulu tujuan dari praktikum ini. Praktikum metode aseptis bertujuan untuk mengetahui cara memindahkan kultur murni secara aseptis. Alat yang digunakan dalam praktikum antara lain adalah OC cincin, OC jarum, bunsen, dan korek api. Kemudian bahan yang digunakan adalah kultur bakteri. Kultur bakteri yang digunakan bisa Lactobacillus plantarum. Selain itu, kita juga menggunakan kultur jamur, yaitu Aspergillus niger, dan kultur kamir, Saccharomyces cerevisiae. Setelah ini, teman-teman akan menyimak video pembahasan bagaimana metode aseptis dilakukan. Silahkan untuk dicermati. Two of the most commonly used tools for transferring bacteria are the inoculation loop and the inoculation needle. Jadi, dua alat yang biasa digunakan untuk transfer bakteria dalam metode aseptis adalah inoculation loop dan inoculation needle, atau yang biasa kita kenal dengan OC cincin dan OC jarum. Knowing how to use a Bunsen burner is an important skill in aseptic technique. Kemudian, alat yang penting dalam metode aseptis adalah bunsen. Akan tetapi, bunsen yang digunakan di sini sudah termasuk dalam bunsen yang lebih modern, sementara dalam skala laboratorium untuk keperluan praktikum, kita menggunakan bunsen yang lebih sederhana dengan spiritus, atau yang biasa kita kenal dengan lampu spiritus. Tujuan kita menggunakan bunsen ini adalah untuk sterilisasi alat dengan api langsung atau direct flame. And the hottest flame is a roaring blue flame characterized by a clear blue cone in the middle. The tip of the Jadi, kita nanti akan menggunakan api langsung yang terdapat pada bunsen untuk sterilisasi alat. inoculation tools are sterilized by passing them through the hottest part of the flame. Once sterilized, inoculation tools should not be set down on any surface. Jadi, sebelum digunakan, OC atau alat yang akan kita gunakan untuk memindahkan kultur bakteria harus kita sterilisasi dengan bunsen, yaitu dengan sterilisasi dengan api langsung atau direct flame dengan membakar OC ini pada seluruh bagian permukaannya hingga membara. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya kontaminasi pada alat tersebut. In this section, you will learn how to transfer bacteria from a liquid culture to a petri dish. After flaming a loop, take the lid off the container of liquid culture and pass the mouth through the flame. Kemudian yang pertama, kita akan memindahkan kultur bakteria dari media cair yang terdapat pada tabung ini ke cawan petri atau petri dish. Sebelum kita mengambil kultur bakteria yang terdapat pada tabung, terlebih dahulu kita sterilisasi mulut tabung dengan api langsung dengan memanaskan pada bunsen. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya kontaminasi yang masih terdapat pada tabung tersebut. Then dip the loop into the liquid culture and flame the mouth again before replacing the lid. Kemudian kita ambil kultur bakteria yang terdapat pada media cair pada tabung ini menggunakan OC yang tadinya telah kita sterilisasi. Kemudian setelah selesai mengambil kultur dari tabung ini, mulut tabung kembali kita sterilisasi dengan bunsen, yaitu dengan memanaskan sterilisasi dengan api langsung untuk mengurangi risiko adanya kontaminasi pada mulut tabung tersebut. Transfer the bacteria to your petri plate. Lift the lid of the plate and hold it over the base as a shield to prevent contaminants from falling onto the plate. Spread the bacteria over the entire surface of the plate in all directions. Rotating the plate a quarter turn between spreads will ensure that the bacteria is spread evenly across the plate. Kemudian kultur bakteria yang telah kita ambil tadi, kita pindahkan ke dalam cawan petri. Yang perlu diperhatikan di sini bahwa tutup cawan petri dibiarkan tetap di atas cawan. Tujuannya adalah untuk mengurangi adanya risiko kontaminasi pada cawan petri. Kemudian kultur bakteri kita tanamkan pada cawan petri dengan metode split plate sambil cawan petri kita putar agar pertumbuhan kultur bakteri yang kita tanam itu dapat merata. The loop into the liquid culture and flame the mouth again before replacing the lid.
Kemudian, setelah mengambil kultur bakteri, mulut tabung kembali kita sterilisasi dengan api langsung untuk mengurangi risiko kontaminasi. Now take the tube of liquid media and pass the mouth through the flame. Then dip the loop with bacteria into the tube. Flame the mouth of the tube before replacing the lid. Kemudian, kultur bakteria yang telah kita ambil tadi, kita pindahkan ke dalam media cair yang terdapat pada tabung reaksi. Namun sebelumnya, kita sterilisasi dulu tabung reaksi yang telah berisi media cair ini dengan api langsung. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya kontaminasi pada mulut tabung. Baru kita masukkan kultur bakteria ke dalam tabung reaksi yang berisi media. Kemudian sebelum menutup tabung reaksi ini, kita sterilisasi kembali dengan api langsung untuk benar-benar memastikan tidak ada kontaminasi pada tabung reaksi yang berisi media yang akan kita tanami kultur bakteria tersebut. Flame the loop to sterilize. Kemudian, OC yang telah kita gunakan disterilisasi kembali dengan panas langsung sampai membara. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kontaminasi yang masih terdapat pada OC ini, sehingga nantinya siap untuk digunakan kembali. In this section, you will learn how to transfer bacteria from a Petri plate to a stab culture. Kemudian kita akan memindahkan kultur bakteria dari cawan Petri ke stab culture. Jadi stab culture atau yang biasa kita kenal dengan agar tegak adalah metode di mana kultur bakteria akan dipindahkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi medium dengan menggunakan OC jarum dengan menusukkan OC jarum yang telah berisi kultur bakteria ke dalam tabung reaksi yang berisi medium. Kira-kira 3/4 bagian sampai ke bagian bawah tabung reaksi yang berisi medium. Start by sterilizing an inoculation needle by passing it through a flame. Sebelumnya kita harus mensterilisasi OC yang akan kita gunakan dengan api langsung atau direct flame untuk menghindari adanya kontaminasi. Allow the needle to cool. You can test for coolness by tapping the needle in a clear area on your agar plate. While holding the lid as a shield, gently rub the inoculation needle over a single colony. Kemudian OC yang telah kita sterilisasi dengan api langsung, kita harus diamkan terlebih dahulu dengan cara mentap atau menepukkan pada bagian cawan Petri yang tidak ditanami oleh bakteri. Kemudian kita mengambil kultur bakteri dengan lembut yang terdapat pada cawan Petri tersebut. Transfer the bacteria to a culture tube filled with nutrient agar. Remove the top of the tube and insert the needle, making 3 deep stabs. Kemudian kultur bakteri yang telah kita ambil, kita pindahkan ke dalam medium yang telah mengandung nutrien yang lengkap di sini dengan menusukkan kultur bakteria yang terdapat pada OC jarum ini ke bagian medium yang terdapat pada tabung reaksi dengan 3 kali tusukan. When finished, replace the lid on the tube and sterilize the needle. Setelah selesai, kembali kita sterilisasi OC yang telah kita gunakan. In this section, you will learn how to transfer bacteria from a Petri plate to a liquid. Sterilize an inoculation loop by passing it through a flame. Kemudian kita akan memindahkan kultur bakteria dari cawan Petri ke media cair. Sebelumnya kita harus mensterilisasi OC yang kita gunakan dengan bunsen dengan api langsung atau direct flame untuk menghindari adanya kontaminasi yang masih terdapat pada OC. Let the loop cool. You can test for coolness by tapping the loop in a clear area on your agar plate. While holding the lid as a shield, gently rub the inoculation loop over a single colony. Kemudian kita mendiamkan atau mendinginkan OC yang telah kita sterilisasi tadi dengan mentap atau menepukkan OC pada cawan Petri yang tidak ditanami oleh kultur bakteri. Baru setelah dingin, kita mengambil kultur bakteri menggunakan OC ini dengan lembut. Now take the tube of liquid media, remove the lid, and pass the mouth through the flame. Then dip the loop with bacteria into the tube. Pass the mouth of the container through the flame before replacing the lid. Kemudian kita pindahkan kultur bakteri yang telah kita ambil ke dalam tabung reaksi yang telah berisi media cair yang akan kita gunakan untuk menumbuhkan bakteria. Namun, seperti sebelumnya, kita harus mensterilisasi mulut tabung sebelum kita masuki kultur bakteria dengan api langsung untuk menghindari adanya kontaminasi yang masih terdapat pada tabung tersebut. Baru kita masukkan kultur bakteri yang telah kita ambil ke dalam media cair pada tabung ini, dan sebelum menutup tabung, kita sterilisasi kembali mulut tabung dengan api langsung menggunakan bunsen. Sterilize the inoculation loop to complete the process. Kemudian setelah kita selesai melakukan kegiatan, kita harus mensterilisasi alat yang telah kita gunakan untuk menghilangkan kontaminasi yang ada di dalam alat tersebut sehingga nanti siap untuk digunakan kembali. Baik, setelah sebelumnya kita melihat video mengenai bagaimana metode aseptis dilakukan, sekarang kita akan mengetahui apa sebenarnya metode aseptis dan mengapa perlu dilakukannya metode aseptis.
Jadi, metode aseptis merupakan metode yang dilakukan dalam memindahkan kultur, menginokulasi media, isolasi kultur murni, dan melakukan pengujian mikrobiologi. Dan dapat kita ketahui bahwa metode aseptis sebenarnya adalah metode yang dilakukan untuk menghindari adanya kontaminasi dari mikroorganisme lain. Metode aseptis itu sangat esensial atau penting sehingga kita harus melakukan metode ini karena agar kultur bakteri yang ingin ditumbuhkan itu tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme lain yang tidak kita inginkan untuk tumbuh, sehingga nantinya dapat menghambat pertumbuhan dari kultur yang kita tanam. Seperti itu. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam metode aseptis, bahwa metode ini digunakan sepanjang kegiatan berlangsung, baik pada alat, bahan, praktikan, maupun lingkungan sekitar. Untuk alat dan bahan, kita dapat menerapkan metode sterilisasi, sementara untuk praktikan, kita dapat melakukan metode sterilisasi kimia, yaitu dengan menyemprotkan alkohol pada tangan praktikan sebelum melakukan metode aseptis ini. Kemudian kita juga mempelajari bagaimana penanaman kultur bakteri secara aseptis. Bahwa kultur yang kita gunakan yaitu adalah Lactobacillus plantarum. Metode yang digunakan adalah tusuk untuk agar tegak dengan media MRS. Nah, untuk agar tegak ini, kita akan menusukkan kultur bakteri yang ingin kita tumbuhkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi media, sekitar 3/4 sampai bagian bawah tabung yang berisi media, sebanyak 3 kali tusukan. Kemudian, ada beberapa kelebihan dengan penggunaan agar tegak ini. Kelebihannya yaitu kultur yang kita tanam itu jumlahnya lebih banyak karena luas permukaannya semakin besar atau lebar seperti itu. Akan tetapi kelemahan dari agar tegak sendiri adalah risiko adanya kontaminasi juga semakin tinggi. Kenapa? Karena luas permukaan yang kita gunakan itu juga semakin besar seperti itu. Kemudian kita juga akan mempelajari bagaimana cara penanaman kultur jamur dan kamir secara aseptis. Untuk penanaman kultur jamur kita menggunakan Aspergillus niger. Metode yang digunakan yaitu metode zigzag untuk agar miring dengan media PDA. Jadi keuntungan dari penggunaan agar miring sendiri itu adalah risiko kontaminasi itu lebih sedikit atau lebih kecil karena luas permukaan yang kita gunakan untuk menanam kultur itu lebih kecil. Sementara kelemahannya itu adalah jumlah kultur yang ditanam semakin sedikit karena luas permukaannya juga sedikit. Nah, bagaimana cara penanaman agar miring ini? Yaitu tabung reaksi yang akan kita gunakan sebagai media untuk menanam, kita miringkan, kemudian dengan OC cincin kita goreskan kultur jamur secara zigzag ke bagian media yang akan kita tanam. Kemudian untuk kultur kamir, kita menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Metode yang digunakan adalah zigzag untuk agar miring dengan medium MEA. Ini sama seperti penanaman kultur jamur, bahwa metodenya kita menggunakan metode zigzag dengan agar miring. Kelebihan dan kelemahannya sama, dan dapat kita lihat di sini bahwa kultur kamir Saccharomyces cerevisiae tumbuh dengan baik tanpa adanya kontaminasi dari mikroorganisme lain. Oleh karena itu, sangat penting kita untuk menerapkan metode aseptis dalam memindahkan kultur murni, agar kultur yang kita tanamkan itu benar-benar murni yang kita inginkan dan tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme lain yang tidak kita inginkan, sehingga nantinya dapat menghambat pertumbuhan. Seperti itu. Ini adalah referensi yang digunakan, dan demikianlah materi mengenai metode aseptis. Kita akan melihat video tentang penjelasan inokulasi untuk bakteri aerob dengan metode spread plating atau metode bar. Yang pertama, kita menulis label pada petri dish agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan inokulasi. Kita bisa lihat di sini ada wadah. Yang pertama ini wadah berisi kultur murni. Yang kedua ada tulisannya 10⁻1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7. Wadah ini merupakan hasil pengenceran berseri 10⁻7. Dan nantinya akan dijelaskan apa itu pengenceran berseri. Kita bisa lihat perlakuan seperti ini adalah perlakuan melaksanakan metode aseptis di mana menggunakan sterilisasi dengan api langsung. Ini merupakan bunsen, yang ini merupakan mikropipet, lalu menggunakan white tip. Kita mengambil 1 ml kultur yang sudah diencerkan secara berseri, lalu nanti kita masukkan ke petri dish yang sudah terdapat medium agar padatnya. Lalu kita ratakan dengan menggunakan Trigalski atau bisa menggunakan alat seperti ini agar semua kultur yang sudah diencerkan tadi bisa merata di seluruh permukaan dan mendapatkan nutrien yang merata. Lalu setelah kita
menginokulasi kultur tadi yang sudah di atas medium padat, kita masukkan ke dalam inkubator agar bakteri tadi berkembang. Setelah pada suhu dan waktu tertentu, petri dish diambil dan diamati koloni yang telah tumbuh di atas medium. Kita melanjutkan untuk melihat praktek untuk inokulasi bakteri aerob dengan metode pour plating atau metode tuang. Ini merupakan kultur bakteri yang sudah dilakukan pengeceran secara berseri seperti spread plating tadi. Dan juga dijelaskan bahwa kita pada pour plating ini kita memakai media cair yang telah diinkubasi pada suhu 50 derajat Celcius sehingga tetap terjaga cair dan belum padat sebelum kita gunakan. Ini merupakan media tadi yang telah diinkubasi dan tetap masih berwujud cair. Perlakuan untuk melakukan putaran seperti ini bertujuan untuk menyesuaikan suhu yang optimal karena tadi kita tahu bahwa medium cair ini diinkubasi pada suhu 50 derajat Celcius. Kenapa harus mencapai suhu optimal atau diturunkan suhunya? Karena jika terlalu panas maka bakteri itu akan mati atau kultur itu akan mati pada medium tersebut. Tetapi jika terlalu dingin maka nanti medium itu bisa mengendap atau memadat sebelum kita gunakan dan tertinggal pada wadah ini. Seperti tadi, kultur yang sudah diencerkan, maka diambil 1 ml. Dan tadi kita lihat bahwa wadah medium ini ditempatkan di dekat bunsen. Tujuannya agar untuk menjaga medium ini agar tetap cair dan tidak menyendal sebelum kita gunakan atau sebelum kita masukkan kultur ke dalamnya. Lalu perlakuan seperti ini untuk menghomogenkan agar kultur tercampur merata ke seluruh bagian medium dan tidak ada nantinya koloni yang menggerombol. Lalu medium yang telah tercampur dengan kultur kita tuangkan ke dalam petri dish dan setelah ini siap untuk diinkubasi. Setelah diinkubasi pada suhu kita bisa lihat 37 derajat dan pada waktu tertentu biasanya 24 jam. Lalu kita ambil petri dish yang sudah kita harapkan tadi, kultur sudah berkembang. Lalu kita bisa melihat koloni bakteri yang kita inokulasi tadi akan tertampang di sini dan kita bisa menghitungnya. Untuk penjelasan inokulasi untuk bakteri anaerob akan dijelaskan setelah ini. Kita masuk materi pada praktikum mikrobiologi dasar 2020, acara teknik isolasi bakteri. Tujuan praktikum kita yaitu untuk mengetahui cara isolasi mikroorganisme atau bakteri dengan benar dan dapat memperhitungkan jumlahnya. Teknik isolasi sendiri merupakan proses mengambil bakteri dari medium atau dari lingkungan asalnya, lalu menumbuhkan di medium buatan sehingga diperoleh biakan yang murni. Nah, tujuan kita melakukan ini yaitu agar kita dapat menemukan bakteri yang kita inginkan dan kita dapat memanfaatkannya nantinya. Teknik isolasi bakteri meliputi berbagai kegiatan. Yang pertama ada pembuatan medium, lalu persiapan kultur mikroba, persiapan alat, sterilisasi alat dan medium, inokulasi kultur, inkubasi dan perhitungan bakteri. Kita bisa lihat alat-alat yang digunakan terbagi menjadi 2 untuk isolasi bakteri aerob dan juga isolasi bakteri anaerob. Yang membedakan di sini yaitu alat petri dish dan juga pengetup. Petri dish untuk bakteri aerob karena tadi di video sudah dijelaskan bisa digunakan sebagai wadah untuk pour plate ataupun juga spread plate. Tetapi berbeda dengan pengetup. Pengetup ini dia memiliki tutup. Tutup ini berfungsi untuk mencegah adanya oksigen yang masuk ke dalam tabung karena ini untuk isolasi bakteri anaerob. Kita mengusahakan agar tidak terkontaminasi oleh oksigen. Lalu ada juga di sini ada Drygalski dan juga ada vortex. Drygalski untuk meratakan, kalau vortex untuk menghomogenkan medium dan juga kultur. Dan di sini di isolasi bakteri aerob alatnya tidak atau bahannya tidak ada gas CO2, di anaerob ada gas CO2. Gas CO2 ini untuk sebagai gassing atau nantinya untuk mengefisienkan pengkondisian suasana anaerob. Bisa lihat di sini Erlenmeyer sebagai wadah medium,
lalu magnetic stirrer untuk homogenisasi medium, water bath untuk inkubasi entah nanti medium atau kultur, timbangan analitik yang untuk menimbang bahan-bahan yang ketelitiannya mencapai 0,0001 gram. Lalu ada micropipette untuk mengambil cairan dengan volume khusus, blue tip dan yellow tip untuk mengambil juga, tapi nanti dipasangkan dengan micropipette. Lalu laminar yaitu ruangan untuk melakukan metode aseptis, bunsen untuk melakukan pemanasan, autoclave untuk sterilisasi, inkubator untuk melakukan inkubasi, dan tak tabung untuk tempat tabung. Lalu kita memerlukan bahan-bahan. Belum masuk ke bahan-bahan, kita definisi medium. Medium merupakan sumber nutrien yang digunakan mikroba untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Nah, medium sendiri dibedakan menjadi dua, ada medium instan dan non-instan. Medium instan merupakan medium yang sudah tertakar volume dan berat bahan-bahan di dalamnya sehingga bisa langsung digunakan. Sedangkan medium non-instan sudah berisikan nutrien tetapi masih perlu disiapkan dan ditimbang. Nah, kita dalam melakukan praktikum teknik isolasi ini menggunakan medium non-instan sehingga nantinya kita masih perlu untuk menimbang bahan-bahan yang akan kita gunakan. Kita bisa lihat di sini ada berbagai reagen dan tiap reagen memiliki fungsinya masing-masing. Untuk NH4 2 kali SO4 berfungsi sebagai sumber mineral, MgSO4 juga sebagai sumber mineral, NaCl juga sebagai sumber mineral, K2HPO4 sebagai buffer, yeast extract untuk sumber protein, Aquades sebagai pengencer, clear rumen liquor untuk mengkondisikan agar kondisi pada wadah seperti kondisi rumen, cysteine HCl untuk katalisator anaerob agar mempercepat kondisi anaerob maksud saya. Lalu ada Na2CO3 juga sebagai katalisator. Lalu ada glukosa dan selulosa sebagai sumber energi atau sumber karbohidrat, lalu agar sebagai penjendal. Dalam pembuatan medium terdapat perbedaan di sini, di mana bahan-bahan yang saya tunjuk ini langsung dicampur pada Erlenmeyer. Lalu untuk yang cysteine HCl, Na2CO3, dan resazurin, resazurin ini sebagai indikator kondisi anaerob dimasukkan ketika gassing. Resazurin merupakan indikator anaerob ketika masih terdapat oksigen, maka akan menimbulkan warna merah muda, tetapi sesaat sudah tidak ada oksigen, dia akan tidak berwarna. Lalu glukosa dan selulosa dimasukkan terpisah setelah pemanasan atau sterilisasi dengan autoclave. Hal ini dilakukan karena untuk mencegah terjadinya Browning reaction atau reaksi Maillard yang mengakibatkan perubahan sifat kimia dan fisik. Karena ini kan karbohidrat dan terdapat yeast extract, ketika protein dan karbohidrat terjadi pemanasan dan tercampur, maka akan terjadi karamelisasi dan ini akan mengubah struktur kimia dan fisik protein dan karbohidrat sehingga perlu adanya pemisahan. Kita lanjut inokulasi kultur, yaitu kegiatan memindahkan bakteri dari medium yang lama ke medium yang baru dengan ketelitian tinggi dan juga metode aseptis. Inokulasi kultur dapat dilakukan dengan 3 teknik, yaitu teknik goresan, stir plate, lalu teknik tuang, pour plate seperti tadi yang sudah kita lihat di video, lalu ada teknik sebaran atau split plate yang tadi juga menggunakan Petridis dan dikatakan dengan Trigalski. Nah, tadi juga kita waktu menggunakan kultur dilakukan pengenceran berseri.
Kenapa kita harus melakukan pengenceran berseri? Pengenceran berseri dilakukan agar nantinya untuk mengurangi atau memperkecil jumlah mikroorganisme yang tersuspensi dalam suatu cairan. Sehingga saat nantinya kita tanam atau inokulasi jumlah bakteri atau koloni yang terpampang itu tidak terlalu banyak sehingga mempermudah dalam kita menghitung. Salah satu contoh kita bisa lihat di sini, salah satu contoh pengenceran berseri 10 pangkat 5, ada 9 ml Aquades dalam 5 tabung, dan di sini ada original atau kultur murni. Kultur murni diambil 1 mili, dimasukkan ke dalam tabung pertama, lalu diencerkan. Hasil pengenceran tabung pertama ini diambil ke tabung kedua, lalu diencerkan lagi, sehingga di sini sudah yang pertama masuk pengenceran berseri 10 pangkat 1, yang di sini 10 pangkat 2, sampai seterusnya sampai 10 pangkat 5. Kalau tadi di video kita menggunakan pengenceran berseri 10 pangkat 7, sehingga kenapa dilakukan pengenceran berseri, karena supaya kita mendapatkan koloni yang tumbuh itu bagus dan masuk kriteria saat kita melakukan penghitungan bakteri. Nah, tadi kan kita sudah di video melihat kita melihat inokulasi bakteri aerob dengan metode pour dan spread. Kita lanjut sekarang adalah langkah-langkah inokulasi bakteri anaerob menggunakan metode roll tube. Yang pertama, disiapkan 10 tabung 18 kali 150 mm isi dengan 9 mili Aquades. 10 tabung ini digunakan untuk melakukan pengenceran berseri kultur yang akan kita gunakan, dan kultur kita untuk bakteri anaerob ini yaitu bersumber dari cairan rumen. Lalu sterilkan alat dan Aquades dengan autoclave pada tekanan 15 atmosfer pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu dilakukan pengenceran berseri cairan rumen dari 10 pangkat 1 sampai 10 pangkat 10. Lalu inokulasi dengan mikropipet hasil pengenceran 10 pangkat 1 sampai 10 pangkat 10 tadi, masing-masing sebanyak 0,5 ml ke dalam masing-masing medium anaerob, sebanyak yang mediumnya sebanyak 5 ml di dalam hangat tube. Lalu setelah medium yang berwujud cair dan juga cairan rumen tadi sudah tercampur, maka hangat tube langsung digulung di dalam air dingin secara cepat. Hal ini dilakukan agar medium segera menjendal atau memadat dan merata ke seluruh dinding hangat tube. Lalu setelah itu dilakukan gassing dengan CO2 sampai suasana anaerob tercapai lagi. Setelah suasana anaerob tercapai, lalu hangat tube ditutup rapat dan diinkubasi selama 48 jam dengan suhu 39 derajat Celcius. Setelah 48 jam kita ambil, lalu kita menghitung jumlah koloni yang tumbuh. Ini bisa kita lihat, yang pertama ada pengenceran berseri, lalu kita inokulasi. Setelah inokulasi dan medium tercampur, kita langsung gulung cepat di dalam air dingin agar merata seperti ini, medium menempel atau menjendal di di dinding tabung. Setelah itu dilakukan gassing kembali, setelah itu dimasukkan ke dalam inkubator untuk diinkubasi. Lanjut ke perhitungan bakteri. Jumlah koloni yang digunakan atau yang dapat dihitung standarnya 30 sampai 300 koloni. Jika memang tidak ada yang memenuhi syarat, dipilih yang jumlahnya mendekati 300. Tidak ada koloni yang menutup lebih besar dari setengah luas petri dish. Koloni tersebut dikenal sebagai spreader
perbandingan jumlah bakteri dari hasil pengenceran yang berturut-turut antara pengenceran yang lebih besar dengan pengenceran sebelumnya. Jika sama atau lebih kecil dari 2, hasilnya di rata-rata. Tetapi jika lebih besar dari 2, yang dipakai jumlah mikrobia dari hasil pengenceran sebelumnya. Jika dengan ulangan tadi setelah memenuhi syarat, hasilnya di rata-rata, lalu didapatkan jumlah bakteri. Ini merupakan gambar perhitungan bakteri secara langsung dengan metode counting chamber. Titik-titik putih ini merupakan koloni-koloni, koloni bakteri, dan dapat kita hitung menggunakan koloni counting chamber. Seperti ini. Ini merupakan referensi. Demikian penjelasan mengenai metode aseptis dan teknik isolasi. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.